kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ujian akhir semester dari matkul struktur bangunan tahan gempa. Di sini kita disuruh untuk membuat desain analisa struktur di SHP dengan gedung minimal 5 lantai, lokasi bangunan sesuai tempat lahir dan data teknis seperti pada tugas gempa statik ekuivalen sebelumnya. Kemudian di sini terdapat perencanaan gedung 6 lantai yang akan saya buat, dan terdapat beberapa data yang tersaji dalam Excel seperti data bangunan dengan tinggi bangunan 23 meter dengan tinggi lantai dasar 4,5 meter dan tinggi lantai 3,7 dengan baloknya 30 kali 50 dan kolomnya 60 kali 60 dan 4 lantai 12 cm, plat atapnya 10 cm. Kemudian di sini ada material beton yang digunakan dan ada data pembebanan. Nah, untuk data seismiknya, lokasi bangunan ada di Kabupaten Demak, kelas situsnya tanah sedang, dan jenis bangunannya itu rumah sakit. Oke, langsung aja kita mulai. Klik file, kemudian pilih model. Untuk satuannya kita memakai kilonewton meter dan kita pilih 3D frames. Number of stories-nya kita ganti 6, number of px nya kita 5, yang y 3, kemudian story-nya kita ganti 3,7, bay width-nya 6, dan yang y 5. Dan kita klik use custom, kita edit grid, kita masukkan dari Z1 hingga Z terakhir. Untuk Z2 nya 4,5, Z3 8,2, Z4 nya 11,9, Z5 nya 15,6, Z6 nya 19,3, dan yang terakhir di sini Z7 nya 23 meter. Kemudian kita klik OK, lalu OK. Nah, seperti ini dari struktur bangunannya yang sudah kita isi datanya. Kemudian kita akan mengganti tumpuan menjadi jepit. Kita select dulu pada bagian paling bawah, kemudian kita klik sign, lalu join, restrain, kita klik pada jepit, apply, kita klik OK. Dan kita mendefinisikan dari material, kita add new material. Lalu untuk reagentnya kita ganti user. Untuk material type-nya kita ganti concrete, kita klik OK. Nah, untuk namanya kita ganti beton aksen C 30 MPa. Kemudian untuk unitnya kita ganti dulu kilogram force meter. Kemudian untuk weight per unit volumenya itu 2400. Lalu kita ubah lagi ke Newton milimeter. Untuk modulus elastisitasnya di sini 4700 dikalikan SIR dalam kurung 30. Kemudian ini ganti 30.
kita klik OK, kita add new material lagi, region user, material tipenya kita ganti rebar, kita klik OK, kita ganti BCTD 40, kita ganti unitnya dulu ke kilogram force, kita ganti di data 78,5 kN atau 7850 Newton. Kita ganti kemudian unitnya kita ganti Newton milimeter, modulusnya di data itu 200.000, kemudian untuk FIFO nya di data tercatat 400 dan 570 MPa. Lalu kita masukkan 400, 570, 400, 570, dan kita klik OK. Kita add copy of material dan kita ganti BJTP 24. Ini masih tetap sama datanya, yang membedakan hanya FI dan FU. Di data untuk BJTP 24 FI nya 240, FU 390. Kita ganti 240, 390. Kemudian kita klik OK, kita klik OK. Kemudian kita membuat kolom dan balok. Section properties, frame section, kemudian add new property. Untuk stylenya kita ganti concrete, kita pilih rectangular. Section name-nya kita ganti kolom, di sini kolom 60 kali 60. Kita tulis kolom K60 kali 60, dipnya 0,6, widthnya 0,6. Materialnya kita ganti beton 30 MPa, kemudian set modifier-nya kita klik. Untuk torsinya kita ganti 0,25, momen inersianya kita 0,7, kita klik OK. Kemudian kita pilih concrete reinforcement. Untuk gas testnya kita ganti BJTP 24, lalu kita klik OK. Oke, kita tambah lagi untuk baloknya, kita add copy, kita ganti nama. Di sini baloknya 30 kali 50, B 30 kali 50, dipnya 0,5 dan widthnya 0,3. Set modifnya untuk inersianya di sini 0,35. Kemudian klik OK. Untuk materialnya sama, concrete-nya kita untuk desain type-nya kita ganti beam, selimut betonnya 0,04. Kita klik OK, kemudian klik OK. Lalu kita mengaplikasikan kolom dan balok pada struktur bangunan.
pertama kita mengaplikasikan balok dulu. Kita pilih select semuanya. Dari lantai 1 hingga atap kita select. Kemudian kita pilih assign frame section, lalu kita pilih balok 30x50, kita klik apply, oke. Setelah itu kita mengaplikasikan pada kolom dengan select pada bagian kolom. Kita select satu-satu. Oke, udah terselect semuanya. Terus kita assign frame, klik frame section, kita ganti kolom, lalu apply, kita oke. Kemudian kita membuat plat lantai ya, kita klik define, kita klik section properties, area section, kita add new, dan kita tulis di sini ada di data plat lantainya 12, plat atapnya 10. Dan kita guys HP lagi, kita menulis P10 untuk membrannya 0,10 dan bending 0,10, menyesuaikan dari platnya. Ini materialnya kita beton 30 MPa. Dan untuk side modifiernya kita ganti dari membran F11 hingga bending M12 itu 0,25. Kita copy saja. Oke, udah semuanya. Kita klik untuk warnanya, klik OK. Kemudian kita copy lagi, kita tulis P12, lalu sini 12, 0,12. Untuk materialnya sama, modifiernya sama, kita klik OK. Kemudian kita mengaplikasikan plat lantai dan plat atap. Pertama kita pada plat atap dulu, kita klik quick draw area, kemudian kita select, kita draw pada plat atap, kemudian kita pindah ke plat lantai dan ganti ke P12. Kita select semua untuk plat lantainya dari lantai dasar hingga lantai terakhir.
kemudian kita klik set display, general option, untuk view by colornya, section, kemudian view type nya kita exclude, kita apply to all windows, apply, oh ini belum di apply to all windows, oke, apply, dan oke. Dan beginilah untuk tampilannya warna pada struktur bangunannya. Oke, kita kembalikan lagi, kita klik general option lagi, kita klik object, sini klik standar, kemudian apply to all windows, kita apply. Oke, kemudian kita untuk membuat plotnya, kita kita pilih select teman-teman, kemudian kita pilih properties, lalu kita pilih area section, kita klik dua-duanya, kemudian select, lalu kita klik assign, kita klik area, automatic area mesh, kita klik bagian auto mesh area, lalu ganti 10 dua-duanya, kita apply, kita klik OK. Setelah itu kita blok semua, kita select all, kemudian kita ke assign, kita pilih frame mesh, kita mencari automatic frame mesh, kemudian checklist keduanya, pertama dan kedua, lalu kita apply dan klik OK. Kemudian kita mendefinisikan load pattern untuk SDL, date, dan live. Kita klik load pattern, kita pilih date, kemudian ini udah, kemudian kita SDL, untuk tipenya itu super date, kita pilih more, kemudian di sini ada super date, kita pilih, lalu kita klik add new load pattern, kemudian live nya kita klik add new, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita select pada bagian atap terdahulu untuk memasukkan bebannya. Kita pilih assign, kemudian frame load, area load, kemudian uniform, kita pilih SDL, kemudian kita memasukkan bebannya, loadnya itu untuk bagian atap 0,09. Kita klik 0,09, apply, kemudian kita preview terlebih dahulu. Kita ganti live. Untuk loadnya di sini, untuk load atap itu 0,1 beban itu pada lantai atap. Kita masukkan loadnya 0,1, kita apply, kemudian kita OK. Setelah itu kita masukkan beban pada plat lantai, kita ke bawah, kemudian kita select semua plat lantainya.
Oke, di sini udah semua seperti tadi. Kita assign, kemudian kita area load, kita uniform, load pattern kita ganti SDL terlebih dahulu. Kita masukkan data untuk loadnya, SDL pada lantai 0,54, kemudian kita masukkan ke SHP 0,54, lalu kita apply, kemudian kita previous lagi, load patternnya kita ganti live. Di sini untuk live-nya 0,25 pada lantai, kita masukkan di SHP 0,25, kita apply, klik OK. Setelah kita memasukkan beban pada lantai atap dan lantai, kita akan beri beban pada dinding atap dan lantai. Oke, kita select dulu, kita select pinggirnya dulu pada beban dinding atap. Kemudian kita klik assign, pilih frame load dan distribute. Kita ganti load patternnya SDL, kemudian uniform loadnya kita di data di sini. Untuk dinding atapnya 14,8. Kita klik apply. Oke, kemudian kita select bagian dinding pada lantai, kita select satu-satu dari lantai bawah hingga lantai atas. Ke bawah kita select lagi, yang terakhir oke, terus kita klik assign seperti tadi, frame load, kemudian klik distribute. Di sini beban dinding pada lantainya itu 29,6. Kita masukkan loadnya 29,6. Oke, kemudian kita define load pattern untuk beban gempa. Define, kemudian load pattern, tambah AQSX, kemudian tipenya kita ganti quake, load patternnya kita ganti IBC 2012. Nah, klik, kita add, kemudian kita modify material. Nah, untuk spectral axle atau SS itu kita dari mencari dari Spektra Indonesia ya. Di sini didapat data untuk SS-nya 0,5907, kemudian S1-nya 0,2880. Kita masukkan, kita input di SHP. Oke, tadi SS-nya 0,5, kemudian di S1-nya 0,288. Untuk long periodnya di sini 20 detik. Kita masukkan 20, side class-nya D. Karena memang rumah sakit
di sini dalam SNI itu rumah sakit masuk dalam kategori risiko 4. Kemudian untuk okupasi importansinya itu didapat dari sini, dari faktor keutamaan gempa. Tadi rumah sakit risiko 4 sehingga didapat 1,5. Kita klik user define pada time period. Di sini T itu T maksimum. Dalam perhitungan Excel saya didapat T maksimumnya 1,09665. Kita masukkan, kita cek lagi sudah benar, kemudian kita klik OK. Kita tambah lagi Y ini untuk arah Y nya, kita add, kemudian kita modify, kita samakan seperti tadi 0,5907, S1 nya 0,288, 20 detik, side class-nya D. Yang membedakan hanya untuk load direction-nya. Di sini diganti global direction. Kemudian user define-nya sama. Oke. Ini juga sama 1,5. Oke. Udah semua, kita klik OK. Kita klik OK. Kita define dan klik function, kita klik response spectrum. Kemudian ini diganti IBC 2012. Lalu add new. Untuk function name-nya kita sesuaikan lokasi dan nama bangunannya, rumah sakit Demak. Kita samakan pada data spektrum tadi. Kemudian periodnya 20 detik, set kelasnya D. Oke, sudah semuanya, kita cek, klik OK, kemudian klik OK. Lalu kita mendefinisikan load case ya, beban case nya. Kita define, kita klik load case, kemudian kita klik add new load case. Kita ganti nama, kita menambah EQDX ya. Kemudian kita ganti response spectrum. Untuk sel faktornya kita dari data Excel didapat di sini 1,8394. Kita copy, kemudian kita paste, kita masukkan datanya, scale faktornya. Oke. Untuk plot name nya U1, kita klik add, kemudian kita oke. Oke, kita copy lagi, kita akan menambah EQDY. Yang membedakan hanya load name nya. Di U2 kita add, harusnya modify. Oke, kita hapus yang U1 nya. Oke, dan kita klik OK. Kemudian kita menambahkan beban pada mesh source. Kita klik define, kita cari mesh source. Nah, klik, kita modify ya. Kita klik pada bagian bawah dan uncheck bagian atas. Kemudian kita menambahkan date, lalu
SDL 1. Untuk left-nya di sini 0,3. Kita add, kemudian kita oke. Oke, selanjutnya kita blok semua strukturnya, kita pilih select all dan kita klik assign, kita klik join constraints dan klik define join constraints. Oke, kita ganti di sini dan di diafragma, kemudian kita add new constraint. Oke, kita checklist pada bagian assign and define, kita klik oke. Oke, kemudian kita pilih diafragma 1, kita apply, kita boleh oke. Kemudian kita coba cek salah satu titik, klik kanan. Nah, sudah terganti di sini namanya diafragma pada ketinggian 23. Kita klik oke. Kemudian kita define, kita memasukkan load kombinasi. Kita pilih define, kemudian load combination, kita klik, kita akan memasukkan 18 kombinasi beban karena sesuai dari SNI 1 hingga 18. Kemudian masukkan, kita klik add new combo ya, kita kemudian masukkan update-nya, scale faktornya sesuai dari data Excel. Di sini date-nya 1,4 dan SDL-nya 1,4 pada kombinasi 1. Kemudian dimasukkan untuk date-nya 1,4, kemudian kita add. Lalu untuk SDL-nya atau beban mati tambahan sama 1,4, kemudian kita klik OK. Kita klik add new combo. Di sini untuk kombinasi 2 yaitu 1,2 dan 1,2 SDL dan 1,6. Kembali ke SAP. Oke, kita ganti dulu date. Lalu untuk scale faktornya 1,2 kita add, kemudian SDL nya sama, kemudian ada live sini ya 1,6. kita oke. Kemudian kita add copy saja. Oke, di sini 1,3 dan seterusnya. Dan 1,3 itu dia hasilkan dari 1,2 ditambah 0,2 kali SDS, dan SDS itu 0,4977 dapat dari perhitungan pada Excel di sini. Oke. Dia didapatkan 1,3. Oke, kita ambil Excel, kita input data yang pada data kombinasi, kita klik modify dan ini SDL nya 1,3. Kombinasi 3 itu terdapat EQDX dan EQDY. Kita masukkan EQDX nya. Oke, kita add copy lagi untuk combo 4 dan seterusnya sampai dengan 18. Ini saya percepat, ini sudah 18 kombinasi saya input dari data Excel ya, semuanya sudah saya input. Kemudian kita klik OK, lalu kita analyze. Sebelum analyze kita save terlebih dahulu. Ini karena kebetulan saya sebelumnya sudah
save, jadi tidak muncul untuk save nya. Oke, langsung aja kita analyze. Oke, kita pilih set analyze option, kita pilih space frame ya, kita klik OK, kemudian kita run. Oke, run now. Baik, setelah kita selesai run, kita cek data pada tabel ya. Kita klik display show tables, kemudian kita pilih untuk base nya, kita cek dulu. Oke, kita pilih tambah pada model information, kemudian kita klik pada mass ratios, kita klik, dan di sini sudah terselect 26. Di sini semua beban sudah kita select, kemudian kita oke. Oke, sudah kita export ke Excel, itu file, kemudian itu Excel, kita tunggu. Oke, sudah terekspor di Excel, kemudian kita copy untuk kita input pada data Excel. Kita kopikan ke data analisis gempa. Oke, copy di sini, klik paste. Nah, ini sudah memenuhi ya, karena memang melebihi dari 90%, jadi memenuhi atau oke. Kemudian kita mencari perbandingan geser dasar statis dan dinamis. Kita kembali ke SAP, dan kita cek lagi data pada tabel show tables, kita pilih pada, kita cek dulu, kita pilih di base direction, kita cek list. Oke, kemudian kita select pada EKDX, EKDY, EKSX, dan EKSY, kita select. Sudah, kita oke. Kemudian kita klik OK. Seperti tadi, kita ekspor ke Excel ya. Oke, kita tunggu. Oke, sudah. Nah, kemudian kita copy ke Excel analisis gempanya. Kemudian kita paste untuk tabel base reaction. Nah, ini untuk kontrolnya masih not okay atau belum memenuhi ya. Jadi di sini syaratnya atau not, jika tidak terpenuhi maka perlu dikalikan faktor skala atau load case-nya. Jadi untuk faktor skala pada load case kita kalikan dari faktor skala hasil dari table based reaction-nya. Oke, kita akan mengalihkan ini di load case-nya. Oke,
kita buka dulu ya. Kita akan mengalihkan faktor scale. Kita klik load case, kemudian kita modify pada bagian EQDX dan EQDY. Kita pertama EQDX dulu, klik modify. Kemudian untuk scale faktornya pada load case ini kita kalikan dari load case dari tabel base reaction. Oke, kita copy, kemudian kita paste, kita masukkan, kemudian kita modify, oke. Kemudian pada EQDY kita kalikan dengan arah Y pada faktor skala tabel base reaction. Oke, kita kali dan modify, kita klik OK dan klik OK. Baik, setelah itu kita lihat data tabelnya, kita show tables pada display. Kita cek lagi untuk base reactionnya udah terselect 4 dari 26 beban ya. Oke, langsung saja kita klik OK. Nah, kita export ke Excel lagi. Tuh Excel. Oke. Nah, kita copy, kita perbarui ya data yang sudah dikalikan scale faktornya. Oke, kita paste, kita gantikan. Oke, sekarang untuk kontrolnya sudah oke. Baik, kemudian kita mencari dari keseimbangan antar lantai. Oke, kita kembali ke SAP. Kita cek data tabelnya. Kita ganti dahulu sebelum kita cek data. Kemudian kita select salah satu bagian dari struktur bangunannya dan klik display. Kita zoom tables, kita unchecklist dulu, kita tambah bagian join output, kemudian displacement, kita checklist join displacement ya. Kemudian kita select load case nya, kita pilih pada bagian EQDX dan EQDY saja, kita select. Oke, kemudian kita klik OK. Oke, kita ekspor ke Excel seperti tadi. Kita tunggu. Oke, sudah terekspor pada Excel. Kemudian kita kopikan ke tabel analisis gempanya. Kita copy, kita paste ke analisis gempa. Oke, kita paste dan hasilnya untuk arah X oke. Sudah oke, dan Y-nya sudah memenuhi begitu. Oke, kemudian kita akan cek strukturnya ya. Sebelum kita cek struktur, kita pilih view. Pada bagian sini kita klik dan kita pilih view preference. Klik, kita ganti pada desain sistem SDS-nya yang sesuai pada Excel. Di sini untuk SDS-nya yaitu 0,4977, kita copy, lalu kita input ke SAP. Oke, kemudian kita klik OK, lalu klik ini lagi, kita pilih view overrides, kita ganti untuk framing type nya jadi SWI special. Oke, kita klik OK. Baik, kemudian
kita masukkan kombonya, kita select ya. Untuk kita add-kan ke design load combination-nya, kita select semuanya, kita add. Oke, kita setelah itu kita checklist ya, checklist automatically generate-nya, kemudian kita klik OK. Oke, kita klik lagi untuk start design atau check structure. Oke, sudah. Di sini mendominasi warna oranye. Oke, kita cek, kita klik verify. Oke, kemudian all member pass. Oke, ya, aman. Oke, setelah itu kita mencari penulangannya. Di sini ada tabel penulangan komponen struktur dan sudah diketahui dari benang L hingga gaya aksial yang akan kita cari nanti. Oke, di sini beloknya 3x5. Kita langsung aja kita klik pada bagian kita display, kita ganti dulu displaynya menjadi sudah longitudinal, kemudian kita oke. Oke, kita zoom. Ini untuk lantai ya, kita ganti ke atap dulu. Nah, di sini besarnya 805476. Kita input pada tabel untuk as perlunya. Untuk bagian bawah itu untuk atap ya, 805. Kemudian di sini 876, kita cek lagi. Kemudian untuk bagian lapangannya itu 259 dan 385. Oke, kemudian setelah atap kita input pada bagian lantai dasar. Oke, di sini 1617 dan 768 untuk bagian tumbuhannya. 1617. Oke, bawahnya 768. Kemudian untuk lapangannya sini 476 522 476 522 6522. Oke, maka dari as perlu kita oke ya, memenuhi syarat. Oke, mungkin dari gaya aksialnya kita cari, yaitu klik salah satu ya, kita klik kanan, ini combo 6. Kemudian klik bagian show force atau stress, kita pilih French cable tendons, klik, kita pilih combo 6. Oke, kita apply, kemudian kita klik OK. Kita klik lagi tadi yang combo 6, klik kanan. Oke, kita ganti dulu satuannya jadi kilonewton.
Oke, maka di sini dihasilkan gaya aksialnya 8,003 kilonewton. Ya, kita input pada data di Excel 8,003. Oke. Nah, untuk perhitungan penulangan lainnya sama caranya, desain penulangan hingga penulangan plat mungkin kurang lebih sama ya mungkin itu saja yang saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada salah dari penjelasan saya mohon maaf. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah nonton.